Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi ujian kita. Kisi-kisi ujian bahasa Indonesia. Yang pertama itu tentang membuat kalimat majemuk, majemuk campuran. Itu terus ketika majemuk campuran itu kan ada otomatis secara campuran ya, ada yang setara dan bertingkat. Jadi di sini dari majemuk campuran Anda tahu, oh yang mana sih majemuk setara itu, yang mana sih majemuk bertingkat. Nah, di majemuk campuran di sini Anda akan menjelaskan yang mana Bu kalimat majemuk setaranya, yang mana kalimat yang membuat itu campuran. Terus selanjutnya buatlah salah satu kalimat majemuk bertingkat dan tentukan subjek, predikat, anak kalimat dan induk kalimat. Karena ini bertingkat, otomatis ada anak, ada induk. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dia tidak bertingkat, berarti dia setara. Tapi kalau bertingkat, ada anak, ada induk, ada anak kalimat dan induk kalimat. Anak kalimat dapat diletakkan di depan ataupun di belakang. Begitu juga induk kalimat dapat diletakkan di depan maupun di belakang. Berarti induk itu selalu di depan. Seperti itu. Terus jelaskan 3 perbedaan EYD dan EBI. EYD itu ejaan yang disempurnakan dan EBI itu adalah ejaan bahasa Indonesia. Nah, dan berikan contohnya. Oh, tapi contohnya banyak. Nah, salah satunya aja, simpel. Misalnya perbedaan tanda koma diberi pada rincian lebih dari 2 sebelum dan. Seperti itu. Itu kan ada. Kasih satu saja. Terus ada 3 perbedaan, berarti 3 contoh. Hanya 3 contoh saja ya. Jangan misalnya perbedaan EYD dan EBI itu penggunaan tanda komanya. Dan di situ ada 5 contoh. Oh, tidak perlu 5, hanya satu saja. Terus di sini jelaskan tentang karya tulis ilmiah dan berikan contoh salah satunya bentuk karya tulis ilmiah. Anda jelaskan dulu apa sih karya tulis ilmiah itu dan berikan contohnya. Terus di sini, nah yang terakhir, kisi-kisinya itu buatlah satu contoh daftar pustaka dari buku, jurnal, jurnal cetak, jurnal daring, buku terjemahan, skripsi atau tesis. Sini akan saya jabarkan beberapa contoh. Misalnya di sini ada kalimat majemuk campuran. Terus kalimat majemuk campuran terdiri atas kalimat setara dan kalimat bertingkat. Itu atau kebalikannya. Di sini karena hari sudah malam, kami berhenti dan langsung pulang. Kami berhenti dan langsung pulang itu kalimat majemuk setara karena tidak ada induk, tidak ada anaknya. Mereka sama. Terus kalimat majemuk apa sih yang membuat campuran? Kami berhenti karena hari sudah malam. Kami langsung pulang karena hari sudah malam. Malam. Apa sih? Kami berhenti karena hari sudah malam. Nah, kalau dipisah ya, kami langsung pulang karena hari sudah malam. Itu kalau dipisah. Tapi kalau menjadi satu kalimat majemuk campurannya, karena hari sudah malam, kami berhenti dan langsung pulang. Seperti itu. Terus selanjutnya, kami pulang tetapi mereka masih bekerja karena tugas belum selesai. Kami pulang tetapi mereka masih bekerja, itu bisa satu kalimat. Nah, itu disebut kalimat majemuk setara. Terus mereka masih bekerja karena tugas belum selesai. Ini yang saya maksud. Di suatu kalimat campuran itu ada kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Mereka masih tetap bekerja karena tugas belum selesai. Mereka masih tetap bekerja itu induk karena tugas belum selesai. Tugas belum selesai itu anak. Seperti itu.
Terus selanjutnya kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk bertingkat. Walau komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern, para hacker masih dapat mengacaukan data-data. Di sini terlihat, oh, yang mana sih induk kalimat kira-kira, yang mana anak kalimat. Para hacker masih dapat mengacaukan data-data komputer. Di sini dapat berdiri sendiri. Oh, kita tahu, oh, data-data komputer itu dikacaukan oleh para hacker. Nah, sedangkan ketika induk kalimat, ketika anak kalimat itu dia tidak dapat berdiri sendiri. Misalnya, walau komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern. Maksudnya apa? Walau komputer itu kok tiba-tiba seperti itu. Nah, di sini juga para hacker masih dapat mengacaukan data-data komputer itu walau komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern. Itu bisa kalimatnya seperti itu. Bisa induknya dulu. Nah, tapi juga bisa anaknya dulu. Walau komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern, nah ini kan anaknya dulu. Para hacker masih dapat mengacaukan data-data komputer itu. Jadi, kalimat majemuk bertingkat ada anak kalimat, ada induk kalimat. Apa perbedaan antara anak dan induk? Nah, apa perbedaan antara anak kalimat dan induk kalimat? Kalau anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri, tetapi ketika induk kalimat itu dapat berdiri sendiri. Dan hilangkan pandangan Anda jika induk itu duluan, selalu duluan, tidak. Beda kalau induk ayam, induk apa, seperti itu. Tetapi kalau di dalam kalimat tidak berlaku, induk harus selalu di depan, tidak. Bisa dulu anak kalimatnya, terus induk kalimatnya. Seperti itu. Nah, di sini karya tulis ilmiah. Masih Bu, karya tulis ilmiah itu otomatis ya ide yang tertuang dalam bentuk tertulis dari hasil penelitian dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Beda dengan karya tulis non ilmiah seperti novel, cerpen, itu kan kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, hanya sebuah fiktif ya belaka. Sedangkan karya tulis ilmiah seperti tesis, skripsi, artikel ilmiah. Oh ya, artikel ini ada dua, ada artikel ilmiah dan non ilmiah. Apa sih Bu perbedaannya? Ketika Anda pernah melihat artikel-artikel di koran itu, nah itu termasuk artikel non ilmiah. Sedangkan artikel ilmiah di sini ada melalui penelitian, riset, ada tanda buktinya, ada daftar pustakanya, ada referensinya. Itu yang dimaksud artikel ilmiah. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk-bentuk karya tulis ilmiah. Ada laporan misalnya laporan praktikum itu termasuk karya tulis ilmiah karena dia melakukan penelitian. Terus makalah. Bu, kenapa makalah? Makalah kan biasanya tidak ada penelitian. Nah, meskipun tidak ada penelitian, tetapi makalah itu kita cantumkan sumbernya dari mana. Seperti itu. Makalah juga ada makalah penelitian, ada juga makalah-makalah yang seperti Anda buat biasanya untuk presentasi, itu juga termasuk karya tulis ilmiah. Nah, jadi makalah yang diambil dari makalah konseptual, maksudnya itu adalah dari pemikiran-pemikiran yang kita lampirkan tanda buktinya daftar pustakanya. Nah, sehingga makalah itu meskipun dia bukan penelitian, dia termasuk makalah ilmiah. Nah, tapi kalau makalah yang penelitian juga ada. Melalui penelitian apa dia kerjakan, di situ ada perbedaannya dari nanti cara kerjanya seperti itu. Nah, skripsi otomatis dia karya tulis ilmiah karena pasti penelitian, disertasi, penelitian, buku atau diklat. Nah, buku-buku juga merupakan penelitian. Beda ya kalau misalnya buku novel itu tidak. Maksudnya buku di sini adalah buku-buku ilmiah. Misalnya seperti buku EBI, ini juga termasuk dalam bentuk karya tulis ilmiah. Oh ya, selanjutnya saya akan memberikan contoh kepada Anda semua bagaimana cara penulisan daftar pustaka. Di sini meskipun daftar pustaka terlihat sangat mudah, tetapi banyak hal yang perlu kita ketahui tentang penulisannya. Ada dari buku, jurnal, majalah, seperti itu. Nah, ada juga satu penulis, dua penulis itu berbeda. Ada daftar pustaka dari terjemahan juga berbeda. Nah, di sini
kita lihat bagaimana satu penulis ini dapat disingkat menjadi Nataju Tempe. Nama, tahun, judul, tempat nerbit. Nah, nama Aminuddin tahun 2011. Ingat, di sini ada huruf miring. Ingat, setiap judul itu ditulis huruf miring kalau di dalam buku. Nah, terus dia diterbitkan di Bandung, nama penerbitnya Sinar Baru. Nah, terus dari terjemahan di sini